Say at the time, had to climb on my back just so I didn't actually, because he hadn't moved his cart when I asked. Entrando. Con las manos detrás de la cabeza. Hai para sinefilia. Gimana kabar kalian semua? Aku berharap kalian semua selalu berada dalam lindungannya ya. Ya, kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel bersama aku yang akan membawakan alur film yang pastinya tidak kalah seru dari film-film sebelumnya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul Triple Frontier yang dirilis pada tahun 2019. Oke, pasti para sinefile juga penasaran nih gimana alur dari film Triple Frontier ini. Maka tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, cerita akan berfokus pada operasi sweeping yang dilakukan detasemen kepolisian anti narkoba di dalam kota Brazil yang dipimpin seorang komando. Seorang sersan bernama Oman, di mana pada lokasi tersebut terdapat markas mafia paling berbahaya. Yang bukannya menyerahkan diri, mereka justru lebih dulu melakukan penyerangan sehingga Oman pun terpaksa mengambil langkah untuk melumpuhkannya. Tiren sus armas y salgan de ahí. Rodríguez puede mantener sus posiciones. Cerita berlanjut. Banyak dari kalangan remaja yang ikut terciduk dalam operasi tersebut, sedangkan yang lainnya merupakan anggota mafia yang sepertinya sudah terbiasa menawarkan uang miliaran pada petugas. Namun terlepas apakah itu uang untuk suap atau sekedar untuk bayar jatah upeti, yang jelas bahwa saat itu kepolisian terlihat begitu sangat serius mencari keberadaan Valley atau si Gembong. Mafia yang ternyata sudah lebih dulu kabur dari sana. Gloria. Hah? Sejalan dengan itu, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berhasil melarikan diri. Dan rupanya wanita ini adalah warga pribumi yang Oman telah jadikan sebagai informan rahasia. Ya, sebut saja Yanti. Di mana Yanti ini terjebak di lokasi ketika berusaha memberitahu adiknya yang kemudian ikut tertangkap pada operasi tersebut. Dari sini maka terungkap ternyata Yanti adalah seorang kepercayaan Valley yang mengetahui banyak hal tentangnya. Termasuk skenario di balik layar soal keterlibatan petinggi kepolisian yang membuat Valley begitu sulit ditangkap. Namun karena ingin adiknya dibebaskan, jadi Yanti pun terpaksa buka suara dan bersedia membantu Oman menemukan tempat persembunyian Valley saat itu. Too much money. They've just... Waktu pun berganti. Sebagai upaya untuk menjalankan operasi sulit ini, Oman pun lantas menemui seseorang yang merupakan rekan setimnya saat masih di kesatuan militer dulu. Dia bernama Feng. Dan Feng pun merespon baik tawaran tersebut, asalkan Oman juga berhasil membujuk mantan kaptennya yang bernama Aji. Di mana saat ini Aji digugat cerai oleh sang istri karena gaji pensiunnya yang sudah tak memadai lagi. Track you down like this. I called your office. Goodness. I'm okay. Yeah, I heard. I'm retired. I know. Tanya merekrut orang-orang ini, Oman juga mendatangi dua mantan pasukan khusus lainnya yang salah satunya merupakan adik kandung Feng sendiri, yaitu Benny. Sementara yang terakhir adalah Morales dengan spesifikasinya sebagai mantan pilot handal. Di mana dengan rumor aset Valley yang mencapai angka jutaan dolar, mereka pun spontan tergiur dan siap menjadi bagian dari misi tersebut. Here, guys. Oh, I'm with you, Benny. But are you with me? Singkat waktu, mereka pun sudah berada di pedalaman Brazil, lebih tepatnya sebuah lokasi di mana berdiri sebuah rumah tempat Valley bersembunyi. Terlihat Yanti yang tengah membawa Feng berisi uang hasil transaksi barang haram untuk disetorkan.
Dan dari hasil pengintaian kali ini, Oman menemukan jadwal eksekusi pada hari Minggu. Sebab ketika keluarga Valley pergi untuk rutinitas mingguan di gereja, otomatis di sana hanya tersisa Valley dan beberapa orang penjaganya saja. Never coming back to you. Shit, you at the tennis courts? Yeah. Yeah, that's Siang pun berganti malam. Obrolan yang bergulir di tengah mereka tak lepas dari seputar konsep misi dan bayangan 25% dari aset sitaan yang sangat menggiurkan. Namun usut punya usut, ternyata Oman menjalankan misi ini secara ilegal, yang artinya tanpa ada koordinasi dengan kepolisian secara resmi. Bahkan dia nekat mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, walau sempat membuat rekan-rekannya kecewa. Tapi dengan gagasan tersebut, setidaknya misi ini akan bebas dari campur tangan polisi kotor, dan yang terpenting mereka akan mendapat apresiasi finansial yang selama mengabdi pada negara tak pernah mereka Sense dapatkan. and make a plan. Now, we can fucker will find out about it and he'll be gone. And you may not believe it, but I have been here for the last 3 years. Officially, we'd be set for life. Hey, Matt. Waktu yang mereka harus selesaikan untuk misi kali ini hanya 40 menit saja. Namun sepertinya hal itu tidak menjadi masalah buat Aji yang notabene seorang mantan ahli strategi. Yang mana diam-diam ia telah mengatur skemanya dengan matang, mulai dari strategi eksekusi penyediaan akomodasi pengangkutan uang, termasuk sebuah helikopter yang nantinya akan membawa mereka menuju sebuah titik penjemputan di We would kota need a lain. heavy lift helicopter in 32 hours. Now we're talking. Can your girl work that out? I can ask her. Pada hari Sabtunya, Oman bertemu Yanti untuk mendapatkan hasil rekaman lokasi target yang Yanti ambil saat kemarin mengantarkan uangnya. Sekaligus meminta supaya pada saatnya nanti Yanti pun membawakan van untuk akomodasi tambahan, dan baru setelah itu Oman akan memberinya imbalan berupa paspor baru dan uang $2 juta untuk bekal hidup bersama adiknya nanti setelah berada di luar negeri. I'll get the van. But if we're not gone forever, Thank you. That van inside those gates. Tanpa membuang-buang waktu, saat itu juga Oman melengkapi semuanya dengan persenjataan yang selama ini ia simpan. Dan setelah diperlihatkan video tumpukan uang milik Valley, mereka nampak tak sabar. Ingin segera mengeksekusinya, termasuk Aji yang semula memposisikan diri sebagai penasihat pun memutuskan untuk ikut terjun ke lapangan. Molly's job doesn't cut it. I can't sell condo. What mistakes? Saat hari masih gelap yang disertai guyuran hujan, mereka sudah berada di dekat lokasi target sesuai posisinya masing-masing. Yang tak lama setelah istri Valley dan beberapa pengawalnya pergi ke gereja, Yanti pun datang mengantarkan van seperti yang disepakati kemarin. Di saat yang sama, Oman CS mulai masuk dan melumpuhkan para penjaganya satu persatu. Alhasil, rumah Valley pun berhasil dikuasai dalam waktu singkat. Tapi di sisi lain terdapat sesuatu yang dirasa janggal, yakni perihal keberadaan si target yang sejak kedatangan mereka di sana belum kelihatan. Bahkan hanya tersisa beberapa tas kosong, bisa jadi Valley sudah lebih dulu meninggalkan tempat tersebut bersama semua uangnya. Setengah putus asa, Oman berusaha mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk, lalu tiba-tiba ia mencium aroma cat dinding yang sepertinya baru dipoleskan. Dan raut wajah mereka yang sempat merungkut pun seketika berubah. Bagaimana tidak, uang yang berhasil ditemukan sejatinya jauh melampaui jumlah yang diperkirakan, bahkan bisa dibilang bahwa di balik tembok-tembok dinding rumah si Valley ini ternyata berisi gepokan uang. Si Aji di sini sangat bernafsu untuk mengambil semua uangnya, padahal kapasitas dari van itu sendiri sudah tak muat lagi. Setelah sempat sedikit cekcok, mereka pun sepakat untuk hanya mengambil jumlah secukupnya saja. You can tell your girls they can stop studying now. Some of us will go. Are we on time? You know, in the 10 years I've been working with you.
Terlepas dari pencapaian mereka sejauh ini, rupanya Oman masih penasaran dan ingin memastikan keberadaan Valley sekali lagi. Sehingga mereka pun serentak melakukan penyisiran ulang, namun tetap saja tak membuahkan hasil. Untungnya ketika mereka pada posisi kebingungan, beruntung mereka masih sigap dan berhasil menghabisi target sesuai rencana. Namun berhubung waktu banyak terbuang dengan mengangkut uang tadi, jadi tak heran jika akhirnya kini harus berhadapan dengan anak buah Valley lainnya. Karena tak ingin ribet dan menimbulkan buntut masalah di ujung, mereka pun terpaksa menghabisi semua anak buah Valley dan membakar rumahnya. In the driveway. Singkat cerita, mereka pun sampai di titik yang telah ditentukan, di mana Yanti bersama adiknya sudah menunggu sekaligus membuktikan jika Oman memang menepati janjinya. Bersama dengan itu, sebuah helikopter pesanan Benny pun datang dan langsung melakukan penerbangan tanpa memperdulikan jika sebenarnya beban muatan sudah melampaui kapasitas. It won't all fit in the net! Ferrari! Are you sure? Let's go! If that's... Akhirnya mereka pun tiba di perbatasan negara Peru di mana Yanti dan adiknya akan memulai perjalanannya menuju Australia, sedangkan yang lain masih harus tetap terbang menuju sebuah pelabuhan dengan beban muat yang masih terlampau berat. Morales tak cukup yakin akan berhasil melewati perjalanan tersebut. Penerbangan tetap dilanjutkan karena itu memang satu-satunya peruntungan mereka untuk bisa segera sampai ke lokasi tujuan. How we doing up here, boys? Peace. Namun, sebagaimana tadi, yang Morales perkirakan helikopter mulai bermasalah dengan ketinggian yang artinya tidak mungkin bisa melewati puncak bukit dengan beban seperti ini. Dan akhirnya mereka pun berpikir bahwa keselamatan lebih utama dibanding dengan jutaan dolar yang mau tak mau harus mereka buang. Belum berhenti sampai di situ, di mana masalah justru terjadi pada bagian mesin yang tak lagi mampu memikul beban. Alhasil, Morales pun terpaksa harus melakukan pendaratan darurat, meskipun untuk melakukan hal ini mereka harus berjuang untuk melepaskan dulu jaringnya. I'm losing altitude. Beruntungnya mereka masih bertumpang dan berhasil mendarat dengan selamat di tengah-tengah ladang petani kokain. Sayangnya masalah baru muncul ketika para petani mengklaim bahwa apapun yang jatuh di ladang mereka sama dengan milik mereka juga, termasuk puluhan tas penuh uang tersebut. Hal itu cukup sempat membuat Aji yang mulai dibutakan uang pun tak bisa mengendalikan emosinya. Eso se puede resolver. Pero ¿cómo se Estas son nuestras tierras. La cagaron de. Necesitamos caballos o mulas, por favor, y nos largamos. Setelah melewati sebuah proses negosiasi dengan sesepuh di sana, akhirnya mereka pun diizinkan pergi dengan membayar ganti rugi, termasuk membeli 3 ekor keledai petani dengan harga yang sangat mahal. Sehingga tak ada alasan untuk meninggalkan uang-uang tersebut, kecuali mereka harus membawa semuanya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Bayangan akan sebuah akhir yang indah membuat Oman CS tetap semangat menempuh prosesnya dengan terus berjalan kaki, mendaki gunung, menuruni lembah, dan menyeberangi sungai meski terkadang Aji cenderung lebih mementingkan uang daripada keselamatan nyawa rekannya sendiri. Berada di atas ketinggian Gunung Andes serta kondisi hari yang sudah mulai gelap, mereka pun memilih untuk bermalam di tengah ancaman terkena hipotermia akibat suhu ekstrim. Beruntung mereka masih bisa menghangatkan tubuh cukup dengan membakar beberapa gepok uang saja.
Medan yang terjal tak memungkinkan lagi untuk dilewati dengan bantuan tenaga keledai. Sehingga mereka terpaksa harus menyeret semua tas uangnya satu persatu. Namun tiba-tiba dengan menerima uang saja tak cukup untuk menghapus luka petani yang keluarganya telah menjadi korban. Itulah alasan mereka melakukan serangan dan berhasil membalaskan dendam kepada Aji yang akhirnya tewas dalam serangan tersebut. We'll hold down until you get into position. Position right now. Yeah, let's move. Come on, man. Let's get him wrapped up. Sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas misi ini, Oman tak tega jika harus meninggalkan jasad mantan kaptennya begitu saja. Jadi ia pun memutuskan untuk membawanya sebisa mungkin, kendati perjalanan yang masih teramat jauh. Membuat mereka harus rela membuang 180 juta dolar dan hanya menyisakan secukupnya saja. Karena jika tidak, pasti akan menyulitkan perjalanan mereka juga. It looks like whoever's in charge there. What about that cargo? Esoknya Benny berhasil memastikan jika kapal yang akan menjemput mereka sudah menunggu di pelabuhan, dan pada malam itu juga mereka mulai beraksi dengan cara mengendap-endap dari pantauan anak buah Valley yang ternyata berada di jalur tersebut. Di mana Benny berperan mencari skyboard untuk mempermudah pelarian, sedangkan Oman dan Morales berperan untuk melumpuhkan musuh. Karena tak ingin ada lagi nyawa yang melayang dalam misi ini, jadi Oman dan Morales pun berusaha menghindari kejaran tanpa harus membunuh seorang pun. He's dead. No, don't do that. Oye, está bien. Yo, got it. Shoot the driver! What is wrong with you? Beruntung dengan menyasar mesin dan mobil musuh, mereka pun akhirnya sampai di tepi pantai di mana Benny sudah siap menjemputnya di sana. Open the door! Beralih ke lain waktu, terlihat seorang pengacara yang diminta Oman dalam pembagian uang yang kurang lebih 6 juta dolar berhasil mereka bawa. Namun berawal dari tindakan Feng yang memilih untuk mendonasikan bagiannya untuk keluarga mendiang Aji, maka yang lainnya termasuk Oman pun terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa pada ujung-ujungnya misi ini berlangsung secara sukarela. Namun hal itu juga sudah sangat beruntung karena mereka masih bisa pulang dengan selamat. Tepat pada momen perpisahan, ternyata Feng diam-diam telah mencatat koordinat tempat 180 juta dolar tadi dibuang, yang artinya mereka masih punya peluang besar untuk bisa memiliki uang tersebut. Dan film pun selesai. Oke para sinefilia, itu tadi rangkuman alur film Triple Frontier yang dirilis pada tahun 2019. Kalau kalian suka dengan alur filmnya, boleh kalian klik tombol like, comment, serta subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Sampai jumpa.